Kenapa Nikita Mirzani ditahan? Karena waktu panggilan pertama dia tidak datang, panggilan kedua juga tidak datang. Harusnya dengan alasan yang bisa meyakinkan penyidik mungkin di luar negeri atau sakit. Panggilan ketiga pun sama. Saya sudah sampaikan kepada publik bahwa ini pasti Nikita ditahan. Karena Nikita ini dulu klien kita, beberapa kali kita jadi pengacaranya dia, dan akhirnya benar ditahan. Harusnya panggilan pertama, kedua, atau ketiga dia datang bawa surat namanya permohonan tidak ditahan dengan jaminan daripada keluarga atau jaminan uang atau jaminan dari keluarga, sehingga dia bisa mengikuti prosedur tapi di luar proses hukum tetap jalan. Ataupun kalau memang toh dia sudah jadi tersangka dan minta permohonan penangguhan, yang menjamin itu jangan anak di bawah umur, tapi harus keluarga, ya, harus keluarga, sehingga ini kita bisa dikeluarkan dari tahanan dengan permohonan penangguhan tersebut karena alamat rumahnya di Jakarta. Jadi jangan orang berpikir udah tersangka nggak bisa bikin laporan, nggak ada siapa. Negara memberikan hak hukum yang sama kepada masyarakatnya, dan ini kan sudah terbukti gitu loh. Ada dugaan kuat bahwa alat bukti rekaman itu kan tidak diketahui oleh Nikita maupun klien saya gitu. Jadi bisa dilaporkan. Ya, jadi itulah edukasi hukum dari Pak Sunan Kalijaga terkait dengan merekam secara diam-diam tanpa seizin daripada yang direkam, lalu mengupload ke media sosial atau ke publik tanpa seizin yang bersangkutan juga. Itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun. Prinsipnya bahwa kalau dalam hukum pidana itu berlaku terkait dengan namanya mens rea. Mens rea itu niat jahat. Maka saya kembali lagi kasus yang Nikita Mirzani. Di kemanusiaan dia bisa dia bisa ditangguhkan penahanannya, ya. Itu edukasi hukum kepada semua, ya. Yang harus kalian juga paham. Pak Sunan tadi ada kegiatan lagi, jadi beliau live. Tuhan memberkati Bang Nahak. Ya, terima kasih banyak. Ada yang mau live, mau di up ke atas, silakan. Ya, dan saya mau sampaikan kepada publik bahwa nanti Nikita Mirzani itu harus menyiapkan namanya ahli yang mumpuni dan saksi-saksi yang meringankan dia, dan juga petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa Nikita bukan meras, dan yang terakhir alat bukti yang lain yang bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, dan itu bisa dibebaskan di pengadilan. Ya, kita berharap semoga itu bisa terjadi, karena di dalam hukum yang namanya pemerasan dan pengancaman, yang aktif itu bukan namanya harusnya pelaku dong yang aktif, yang ada adalah korban lebih aktif. Aktifnya apa? Aktif menghubungi dokter, klien kita, untuk menyambungkan ke Nikita, lalu menyerahkan duit. Pertanyaan saya, kalau orang menyerahkan duit sebanyak itu 4 miliar, ada alasan atau tidak? Ada maksud dan tujuan atau tidak? Atau ada yang melatar belakangnya? Tidak, pasti, ya. Jadi itu harusnya harus segera peka, ya, karena kasus skincare ini sudah menjadi berita nasional. Saya sendiri dan Bang Sunan kemarin di Komisi 6 mendampingi Doktif dan para dokter menyampaikan kepada Komisi 6 terkait dengan ada dugaan barang berbahaya sudah lewat skincare beredar di masyarakat luas. Dan waktu kemarin di Komisi 6 banyak korban yang hadir di Komisi 6 dan menyampaikan hal-hal terkait dengan penderitaan yang mereka alami. Ya, terus dibunyiin terus tuh.
Jadi kalau ada pengacara dari RG yang selalu menyampaikan bahwa Dokter O jadi tersangka, Dokter O harus begini, polisi harus segera, itu salah besar. Karena apa? Karena pengacara itu memberikan nasihat kepada kliennya. Kenapa dia merekam diam-diam? Lalu ada juga muncul di media sosial rekaman tersebut. Ini kan bahaya, ya. Komunikasi privat itu tidak bisa dipublikasikan tanpa seizin daripada kedua belah pihak, ya. Dan itu ada pidananya loh. Ancaman hukumnya 10 tahun ya suka merekam orang lalu menyampaikan kepada publik. Dan ini kami akan minta kepada tim pengacara ini kita untuk segera melaporkan yang bersangkutan. Jadi jangan dibiarin, harus adanya konter LP, ya kan? Harus ada konter LP. Kenapa saya live? Karena berhabis press conference dari SCTV dan Indosiar, ya. Dan ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tadi ada Bang Sunan juga tadi sempat live bersama bahwa di dalam dunia hukum semua harus ada pembuktian. Dan yang namanya terlapor dan yang namanya dilaporkan dan pelapor dan terlapor punya hak hukum yang sama. Dan sama-sama terlapor bisa aja juga sebagai pelapor kalau dia punya alat bukti juga untuk melaporkan bersangkutan. Ya. Adakah yang mau live? Silakan. Kalau mau live bersama Kak Agus, mau live bersama Bang Nahak, silakan. Boleh bicara tentang masalah public figure, boleh bicara tentang perkara perdata, pidana, privat, atau lain sebagainya. Sebagai advokat, sebagai pengacara, saya yakin dengan pengalaman dan jam terbang saya bisa memberikan kamu jalan dan solusi terkait masalah kalian dihadapi. Ini yang tadi kita bahas itu terkait dengan masalah public figure, terkait dengan para artis di Republik ini yang sekarang ini saling lapor, ya, terkait dengan masalah besar, ya, terkait dengan peredaran skincare yang kami duga ada bahan-bahan berbahaya juga yang ada di dalam. Dan itu fakta karena ada korban yang sudah hadir di Komisi 6 DPR RI. Dan kami sendiri mendampingi dokter detektif dan juga teman-teman dokter yang lain. Saya Bang Sunan di Komisi 6 kemarin, mungkin kalian bisa lihat live-nya. Prinsipnya bahwa kami, saya dan Bang Sunan dan tim akan berdiri di samping, di depan bersama masyarakat untuk memberantas mafia skincare, memberantas yang namanya barang-barang berbahaya yang terkandung di dalam skincare. Itu adalah komitmen kami. Tadi live banyak nonton tuh. Live apa Instagram tuh. Luar biasa. Malam Kakak Agus gas. Kalau saya sama Bang Sunan ini pengacara memang strike. Dan ingat, saya dan Bang Sunan pun sudah diminta untuk menjadi pengacara, menjadi advokat perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, ya. Jadi nanti di daerah-daerah kita akan bikin tim terkait dengan perlindungan terhadap konsumen. Konsumen itu bukan hanya skincare, ya, bisa minyak, bisa sabun, bisa apa saja, impor, ekspor, impor dan lain sebagainya. Dan itu semua harus berdasarkan hukum legal, ada izin. Contoh skincare harus ada dari BPOM. Jadi yang namanya BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bersama BPOM itu punya tugas
ya, dan mereka punya hak eksekusi untuk mencabut izinnya daripada perusahaan-perusahaan tersebut kalau memang melanggar undang-undang konsumen dan ada korban yang melapor. Makanya kalau jadi korban itu jangan diam, harus melaporkan masalahnya ke kami dan BP POM.